Kawat tembaga diberi tegangan 9 volt dan dialiri arus listrik 0,75 ampere pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian kawat dipanaskan sehingga arus listrik turun menjadi 0,6 ampere. Berapakah suhu kawat yang dipanaskan tersebut? Koefisien Moe besinya sama dengan 6,51 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. A 28,3 derajat Celcius, B 33,6 derajat Celcius, C 39,7 derajat Celcius, D 44,0 derajat Celcius, E 58,5 derajat Celcius. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita ketahui dulu. Diketahui V-nya sama dengan 9 volt, I0-nya 0,75 ampere, T0-nya 20 derajat Celcius, I-nya 0,6 ampere, alfa besinya 6,51 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Ditanyakan T-nya atau suhu kawat setelah dipanaskan. Pertama kita menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I0 kali R0, sehingga R0 sama dengan V per I0, atau R0 sama dengan V-nya 9 dibagi I0-nya 0,75, 9 dibagi 0,75 sama dengan 12 ohm. Kemudian mencari nilai R setelah dipanaskan, yaitu V per I, karena di sini sudah diketahui I setelah dipanaskannya turun menjadi 0,6, jadi V-nya tetap 9 volt. Jadi 9 dibagi 0,6 sama dengan 15 ohm. Setelah R0 dan R diketahui, kita mencari delta R-nya. Delta R sama dengan R per R min R0, atau 15 dikurangi 12, sehingga jawabannya 3 ohm. Kemudian menggunakan rumus pemoean, yaitu delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T, sehingga delta R-nya 3, alfanya R awalnya 12, kemudian alfanya 6,51 kali 10 pangkat min 3 kali delta T, sehingga diperoleh delta T sama dengan 38,4. Delta T min T0, delta T sama dengan T min T0, delta T-nya 38,4 sama dengan T min 20, T sama dengan 58,4 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya, seutas kawat berdiameter 2 mm dan panjangnya 18 meter dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah di sini diketahui koefisien hambatan jenisnya, yaitu 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm dan pi-nya 3,14. A 6,5 ampere, B 7,4 ampere, C 9 ampere, D 10,4 ampere, E 12,3 ampere. Diketahui di sini D-nya 2 mm dirubah menjadi meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. L-nya 18 meter, V-nya 220 volt, hambatan jenisnya ρ-nya sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm. Ditanyakan I-nya. Kita cari dulu luas penampang dari kawat. Luas penampang yaitu A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Jadi 1/4 kali 3,14 kali 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Setelah diketahui nilai A-nya, kita mencari nilai hambatan, hambatannya dulu ya. R sama dengan rho L per A. Rho-nya 3,14 kali 10 pangkat min 6, L-nya 18 dibagi A-nya tadi sudah ketemu 3,14 kali 10 pangkat min 6,
ini kita bisa coret sehingga R-nya sama dengan 18 ohm. Kemudian untuk mencari kuat arusnya menggunakan hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. V-nya dimasukkan 220 sama dengan I kali 18, sehingga I-nya diperoleh 12,3 ampere. Jawabannya E. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah rangkaian majemuk terdiri dari dua loop. Tentukan besar kuat arus yang melalui R3 adalah A 1 ampere, B 1,5 ampere, C 2,0 ampere, D 3,0 ampere, E 4,5 ampere. Pertama kita tambahkan dulu. Di sini ada ini titik A, titik B, C, D, E, F. Kemudian kita tentukan arah arusnya. Di sini kutub positif, ini kutub negatif, sehingga arusnya mengalir dari C ke A. Ya. Kita namakan I1. Jadi I1 itu mulai dari titik B, D, C sampai A. Itu disebut I1. Kemudian kita tentukan juga I2-nya. I2-nya itu adalah dari F ke A. Dari F ke A. Ya, karena apa? Karena ini kutub positifnya baterai, ini kutub negatif. Jadi dari I2-nya mulai dari B, E, F sampai A ya. Jadi ini adalah arus yang dilalui oleh I2. Kemudian I3-nya kemana? Nah, kalau I1 dan I2 masuk ke percabangan sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, maka I3-nya harus keluar dari percabangan. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Nah, jadi ini keluar percabangan dari A menuju sampai ke B. Jadi dari A ke B ini dialiri arus I3. Selanjutnya kita tentukan loopnya. Arah loopnya ini kita biar mudah sama dengan arah arusnya saja ya. Untuk loop 1, arah loopnya searah dengan arah jarum jam. Kemudian loop 2, ini loop 2 kita tentukan saja, bebas saja ya menentukannya. Ini kita tentukan berlawanan arah jarum jam. Setelah kita tentukan arah loopnya dan arah arusnya, kita gunakan hukum Kirchhoff 1. Untuk hukum 1 Kirchhoff-nya yaitu I keluar sama dengan I masuk. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Itu sebagai persamaan 1. Kemudian untuk loop 1. Untuk loop 1 di sini kita tentukan menggunakan rumus sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Ini menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Kita lihat di sini sigma E-nya untuk loop 1 ini melalui kita putar. Nah, kalau kita putar, ternyata yang ditemui dulu adalah kutub negatif. Yang pendek ini adalah kutub negatif, sehingga nilai sigma E-nya untuk loop 1 ini negatif 10 ya, karena di sini E1-nya 10. Ini E1, loopnya diputar ketemu negatif. Nah, berarti di sini nilainya min 10. Jadi kalau ketemu yang pendek dulu atau yang negatif loopnya, berarti nilainya negatif 10. Kemudian sepanjang loop ini tidak ada baterai lagi, hanya satu ini, sehingga kita lanjutkan ke I kali R. Nah, dalam satu loop ini ada berapa I yang dilalui? Nah, sini ada I1 dan I3 ya. Untuk loop 1 ada I1 dan I3. Untuk I1 kita lihat dari B, D, C, A. Ini ada sebuah hambatan R1. Ini hambatan dalam yang dimiliki oleh sebuah baterai. Kemudian ada R1. R1 ini R1 besar, hambatan 3 ohm ya. Sehingga kita masukkan, kita lihat ternyata arah arusnya searah dengan arah loop. Sehingga I1 dikali 1 positif ya. Ini berarti bernilai positif. Kemudian yang 3 ohm sini, yang 3 ohm ini bernilai positif juga. Kenapa? Karena searah dengan arah loopnya.
Nah, kalau berlawanan arah loop negatif, karena ini searah sehingga ini positif. I1-nya positif, yang ini positif, yang 3 ohm juga positif. Kemudian setelah itu yang dilalui lagi adalah I3. Nah, kita lihat I3. I3 ini juga searah dengan arah loop, berarti bernilai positif juga. Jadi positif I3 kali 4 ya, karena hambatannya 4 ohm. I kali R ya. I3 kali 4 dan bernilai positif karena searah dengan arah loop, sama dengan 0. Kemudian kita susun kembali biar lebih mudah dilihat. Di sini I1 dan I3-nya di I1 I1 ditambah 3 I1 jadinya 4 I1 plus 4 I3. Nah, jadi 4 I1 ditambah 4 I3 sama dengan di sini min 10-nya pindah ruas jadi positif. Jadi 4 I1 plus 4 I3 sama dengan 10. Selanjutnya setelah ini jadi persamaan. Nah, kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan bagi 2 ya, semuanya jadi 2 I1 plus 2 I3 sama dengan 5. Ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya untuk loop 2-nya bagaimana? Sama ya. Kita gunakan rumus sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Kita tentukan tadi di gambar sebelumnya bahwa loopnya ternyata ketemu negatif dulu sehingga min 10 plus untuk I2-nya ternyata searah dengan arah loop sehingga I2 plus 1 kali I2 ditambah I2 kali 7 ya, sama-sama positif karena searah dengan arah loop. Kemudian I3-nya juga dengan searah dengan arah loop tadi di gambar sebelumnya sehingga positif juga, sehingga kita susun ulang menjadi 8 I2 plus 4 I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan persamaannya jadi 4 I2 plus 2 I3 sama dengan 5. Ini untuk persamaan 3. Selanjutnya setelah persamaannya ketemu semua, maka persamaan 1 diubah menjadi dirubah menjadi I1 sama dengan I3 min I2 ya. Tadi kan I3 sama dengan I1 plus I2, jadi kita rubah I1 sama dengan I3 min I2 ya, pindah ruas saja, sehingga karena akan disubstitusikan ke persamaan 2 tadi ya, akan disubstitusikan ke persamaan 2, sehingga persamaan 2 kan tadi 2 I1 plus 2 I3 sama dengan 5. Jadi I1-nya ini kita masukkan I3 min I2, sehingga 2 kali I3 min I2 plus 2 I3 sama dengan 5. Kemudian kita kalikan ke dalam, jadi 2 I3 min 2 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 5. Nah, kita susun ulang sehingga min 2 I2 plus, nah ini 2 I3 sama 2 I3 berarti 4 I3 sama dengan 5. Nah, ini untuk persamaan 4. Kemudian selanjutnya bagaimana? Setelah persamaan 4 diketemukan, kita eliminasi yang variabelnya sama. Yang variabelnya sama berarti persamaan 4 dengan persamaan 3. Kita eliminasi untuk persamaan 3 dan persamaan 4. Persamaan 3 itu 4 I2 plus 2 I3 sama dengan 5. Persamaan 4 itu min 2 I2 plus 4 I3 sama dengan 5. Kemudian biar sama variabelnya, biar sama, maka biar bisa dihilangkan salah satu variabelnya, maka untuk persamaan 1 kita kali 1 dan persamaan 2 kita kali 2, sehingga nanti diharapkan I2-nya akan hilang karena eliminasi. Untuk yang 4 I2 jadinya 4 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 5, yang bawahnya menjadi kalikan 2 jadi min 2 I2 plus 8 I3 sama dengan 10. Untuk mengeliminasi ini berarti yang sama adalah 4, yang sama variabelnya ini yang akan kita hilangkan, yaitu I2 nya, berarti kita jumlahkan saja, ini menjadi 0 dan yang ini menjadi 10 I3 sama dengan 15, sehingga I3 nya diperoleh 1,5 ampere ya. Itu caranya, mudah sekali kan? Insya Allah kalian bisa paham ya. Kemudian itu untuk menyelesaikan soal tentang hukum Kirchhoff 2 ya.
Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Di sini kita ada sebuah rangkaian, yaitu rangkaian resistor seperti gambar, kemudian diukur menggunakan sebuah voltmeter dan ampermeter. Voltmeter itu harus dirangkai paralel, sementara ampermeter harus dirangkai seri ya. Tentukan besar nilai hambatan R-nya. Jadi hambatan R-nya kita harus disuruh mencari hambatan R-nya. Bagaimana caranya? Langkah pertama kita harus membaca alat ukur dari ampermeter ini. Ampermeter ini kita baca I-nya ya, berapa. Caranya menggunakan rumus skala penunjuk dibagi nilai maksimum dikali batas ukurnya. Di sini kita lihat skala penunjuknya untuk ampermeter ini kan sekitar 2,5 ya. 2,5 dibagi 5 kali batas ukurnya 5, sehingga jawabannya 2,5 ampere. Selanjutnya untuk skala penunjuknya, untuk V-nya berarti sama ya, rumusnya skala penunjuk dibagi nilai maksimum kali batas ukur. Skala penunjuknya 2,5 ini dibagi batas maksimumnya di sini 5 dan batas ukurnya ini 10 ya. Batas ukurnya 10 sehingga diperoleh voltasenya 5 volt. Bagaimana untuk mencari nilai hambatan R-nya? Kita menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R, kemudian V-nya dimasukkan tadi 5, I-nya 2,5, berapakah R-nya? Berarti R-nya sama dengan 2,5 ohm. Oke, soal selanjutnya, sebuah alat pemanas air yang hambatannya 50 ohm dan dialiri arus listrik 1 ampere digunakan untuk memanaskan 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, maka suhu air menjadi berapa? Detik ya. 1 kalori itu 4,2 joule dan C air, ini C air maksudnya ya, bukan cair. Ini C air sama dengan atau kapasitas kalor jenis air yaitu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. A 97 derajat Celcius, B 47 derajat Celcius, C 34,14 derajat Celcius, D-nya 32,14 derajat Celcius, dan E-nya 7,14 derajat Celcius. Oke, diketahui dulu R-nya 50 ohm, I-nya 1 ampere, T-nya 10 menit atau 600 sekon dikali 60 ya, 1 menit 60 detik jadi 600 sekon. M airnya diketahui 1 kg dan suhu awalnya diketahui 25 derajat Celcius. Selanjutnya yang ditanyakan adalah T akhirnya. Untuk mencarinya kita gunakan dulu persamaan rumus W sama dengan VI kali T, yaitu energi listrik. Energi listrik yang digunakan untuk menaikkan suhu air ya. Berarti berapakah energi listrik yang dibutuhkan? Menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T, VIT, fit. Kemudian V-nya kita rubah menjadi I kali R, sehingga W-nya menjadi I kuadrat kali R kali T. Kita masukkan I-nya tadi 1 ampere, berarti 1 kuadrat kali R-nya 50, berarti kali 50 kali 600 T-nya. Sehingga diperoleh 30.000 joule. Ini nolnya kurang 1 ya, maaf ya. 30.000 joule. Kemudian di sini nilai W-nya harus sama dengan nilai Q. Q ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air, yang dimana Q-nya rumusnya M C delta T, M air kali C kali delta T, dengan W 30.000 sehingga 30.000 sama dengan 1 kali 4.200 kali delta T, sehingga delta T nya sama dengan 30.000 dibagi 1 kali 4.200. 30.000 dibagi 1 kali 4.200 sama dengan 7,14 derajat Celcius. Berapakah suhu akhirnya? Yaitu delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, sehingga 7,14 sama dengan T akhir dikurangi 25, sehingga T akhirnya dipindah ruas ya, 25 nya ini menjadi 32,14 derajat Celcius ya. Jawabannya adalah D. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.